sebagai contoh bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lainnya, karena teman-teman di sini masih banyak yang punya kesempatan yang lebih banyak lagi untuk jadi guru penggerak. Guru penggerak itu sebagai salah satu syarat kepala sekolah sebagai salah satu syarat. Nah, di sini banyak sekali Bapak Ibu guru yang masih muda ya, untuk bisa menggantikan yang sudah pada senior seperti saya, Liza, Putrawati ya, bisa menggantikan untuk nanti menjadi kepala sekolah di tahun mendatang. Insya Allah ini juga mungkin nanti tahun 2027 bisa dicalonkan menjadi guru penggerak. Karena kalau guru penggeraknya sekarang di angkatan 5 juga beberapa orang yang berani ya jadi kepala sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua di sini yang masih muda-muda nanti bisa maju mengikuti kegiatan Buanis, yang sampai di sekolah kita ini alhamdulillah tidak ada yang ikut seandainya lulus semua untuk juga masuk ke dalam nilai sekolah gitu. Demikian paparan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman juga. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ade selaku Wakil Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya sekaligus motivasi kepada Bu Anis khususnya dan juga kepada teman-teman yang lain agar bisa juga mengikuti bagaimana langkah Bu Anis dalam berkiprah di guru penggerak. Mudah-mudahan di awal dari perjalanan ini Allah berikan kemudahan dan kesuksesan khususnya buat Bu Anis. Baik, marilah sama-sama langsung saja kita dengarkan paparan dari guru penggerak SDN Gedong 03 Bu Anis atau Bu Darmanis Koto dengan tema yang sudah diagendakan adalah diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan kita semua juga berpositif thinking. Ada Bu Anis, monggo. Silakan. Oh, perlu patung Bu Anis? Kalau itu perlu akhirnya ada patung. Nah iya. Pak, segitu dah Bu Anis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru SDN Gedong 03 ini dalam rangka aksi nyata saya diseminasi modul 14 budaya positif. Yang terhormat Ibu Ade Mumung sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SDN Gedong 03, yang saya hormati semua Bapak Ibu Guru SDN Gedong 03. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru. Maaf telah mengganggu waktu istirahatnya, karena ini harus saya sampaikan kepada lingkungan kita semua di SDN Gedong 03 apa yang sudah saya dapatin selama pendidikan guru penggerak modul 1. Pada akhirnya udah sampai di modul 14. Fisiknya rasanya sampai nggak? Saya sampai. Baik Bapak Ibu, akan saya mulai menampilkan apa yang sudah saya dapatkan. Semoga bermanfaat buat kita. Salam pembuka saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Germanis Koto, SDN Gedong 03, calon guru penggerak angkatan 8, Jakarta Timur. Pada kesempatan ini akan saya sajikan aksi nyata modul 14 budaya positif. Sebelumnya kita ice breaking dulu supaya kita semangat. Sedikit. Ya, biar kita semangat. Ya, Pak Pur. Tangan diputar-putar, pegang wabah.
Ada apa dengan cinta? Itu bukan diputar-putar, saya lagunya digulung-gulung. Nah, itu kan. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Kita sudah semangat Iya. ya? Sudah Ngantuk lagi, udah mulai ya. Jadi berdua jadinya. Kita lanjut. Nah, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara memberikan pernyataan, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Kodrat itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Peran pendidik diibaratkan seorang petani. Kita seorang petani, tukang kebun yang tugasnya merawat sesuai kebutuhan dari tanam-tanamannya, sehingga bisa saja jenis tanaman itu berbeda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda, diferensiasi ya Bu. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, seperti memberikan teladan ing ngarso sum tulodo, membangun semangat siswa ing madya mangkarso, dan memberikan dorongan tuuri handayani bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas setelah sekolah jadi semangat. Bukan kebalikannya. Kalau kebalikannya anak yang tadi rajin jadi malas, berarti kita ada yang salah. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah, saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan baik, dan kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik bagi warga sekolah. Nah, menurut Dr. William Glasser itu ada teori kontrol. Beliau ini adalah psikiater dan pendidik. Kemudian hari berkembang dengan namanya choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi seorang guru itu mengontrol murid. Kita tuh berpikir guru itu bisa mengontrol murid, itu hanya ilusi aja, hayalan kita saja. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid. Ya. Anak itu di sekolah karena dia mau aja kita kontrol gitu. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ada lagi ilusi, hayalan kita saja semu bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan. Jadi dia tidak mau, bisa jadi anak siswa itu, murid itu dia tidak mau dengan bujukan-bujukan kita. Kita berhayal udah dibujuk dia mau nih, dikasih hadiah dia mau nih. Kalau memang dianya nggak mau ya nggak bisa. Nah, ada lagi
ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Itu tidak juga ya Ibu. Ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita seolah-olah orang dewasa di rumah sebagai orang tua, kita bisa memaksa anak kita, padahal itu sebenarnya anaknya itu yang mau. Jadi bukan kita yang memaksa, memang dianya punya kesadaran. Nah, disiplin positif mengajarkan anak bertanggung jawab, sadar diri, berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat mengawasi diri dalam melakukan segala tindakan, sehingga murid menyadari, memahami, dan menerapkan disiplin positif berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun penghargaan. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada dua, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu dari luar motivasinya, misalnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua mungkin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu dari eksternal. Kalau motivasi internal itu dari dalam dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ingin jadi apa sih? Nah, jadi sesuai yang dia inginkan. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sehingga hukuman dan penghargaan kurang efektif sebagai motivasi kepada murid. Kita kan suka itu kalau suka memberi hukuman kalau nggak ngerjain PR, berdiri misalnya, atau pulangnya nanti lambat, dilamain, nah gitu. Itu hukuman, jadi kurang efektif. Besoknya dia begitu lagi, besoknya dia begitu lagi. Atau juga penghargaan. Jadi anak itu hanya semata-mata untuk mendapatkan penghargaan saja, bukan dari dalam dirinya. Sehingga udah dapat penghargaan, udah berhenti. Jadi kurang efektif. Nah, posisi pengawasan guru bisa sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang paling bagus itu yang paling tinggi posisinya sebagai manajer. Kalau penghukum, guru yang suka menghukum. Nah, jadi kalau tanpa ada alasan nanya-nanya gitu ya kepada muridnya, ya udah kita hukum aja nih, yang rambutnya gondrong dihukum. Nah, atau yang membuat rasa bersalah, ibu kecewa sama kamu, kenapa kamu lakukan itu? Atau nih teman, kenapa sih kita ngobrol dengan dia sebagai teman begitu ya. Jadi kenapa kamu ngerjain PR? Nanti ngerjain PR ya sambil senyum-senyum. Nah, itu berarti sebagai teman. Atau pemantau, guru sebagai pemantau menilai aja. Nah, sebaiknya guru itu sebagai manajer. Manajer itu guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada dirinya sendiri. Nah, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kalau kita masih tahap peraturan ya, kalau peraturan dengan keyakinan dengan kesepakatan itu berbeda. Kalau peraturan itu sepihak, kita yang memutuskan. Anak-anak datangnya jam 6.30, bajunya seragam ini. Terus kalau itu peraturan kita tanpa kita komunikasikan dengan mereka, pokoknya mereka harus terima itu peraturan. Kalau dia kesepakatan kelas, berarti kita kesepakatan tuh anak mengeluarkan ide. Nah, kita terima. Tapi lebih tinggi lagi posisinya adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Misalnya kita meminta anak untuk kesepakatan kelas memakai helm ketika sekolah. Sebenarnya yang kita tanamkan itu kenapa dia harus pakai helm? Karena untuk keselamatan. Jadi keyakinan dalam dirinya itu, oh saya ingin selamat, makanya pakai helm. Kenapa kamu nggak boleh mencontek? Oh saya harus jujur. Jadi keyakinan kelasnya itu jujur. Nah, keyakinan sekolah kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama,
menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu identitas kita. Misalnya ada anak yang mencontek, apakah tadi kamu mencontek? Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan salah itu bisa kita katakan semua orang itu punya alasan untuk melakukan hal tertentu. Menanyakan keyakinan, tujuannya kamu menanyakan keyakinan bagi dirinya, bisa nggak kamu lakukan keyakinan? Kamu tahu nggak sudah melanggar keyakinan yang sudah kita buat? Tujuannya menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Ini contoh yang sudah saya lakukan. Segitiga restitusi. Kenapa Pak Is melakukan itu? Mau mendapatkan nilai bagus. Oh begitu. Pak Is, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, yuk kita pikirkan bersama. Menurut Pak Is, apakah mencontek itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nanti kita tanyakan keyakinan kelasnya. Menurut Pak Is, keyakinan kelas apa yang sudah Pak Is langgar? Jujur. Oh gitu, bagus sekali Pak Is sudah tahu ya. Nah, kalau Pak Is sudah tahu nilai jujur yang sudah dilanggar, keyakinan apa yang Pak Is lakukan untuk mendapatkan nilai bagus? Belajar dengan tekun. Betul sekali Pak Is. Nah, Pak Is kalau sudah belajar dengan tekun, pasti Pak Is mendapatkan nilai yang bagus. Nah, Pak Is apakah bersedia merubah kebiasaan menconteknya? Bersedia, Bu. Bagus sekali. Nah, Pak Is, menurut Pak Is, nilai jujur itu penting, Bu? Penting, Bu. Penting sekali. Jadi bersedia merubah kebiasaan Pak Is sudah ya. Nah, jadi ke depan Pak Is yang Pak Is lakukan apa untuk keyakinan kelas? Saya harus belajar dengan dia. Betul sekali. Bagus tindakan Pak Is. Terima kasih Pak Is. Tetap semangat ya dalam belajar. Silakan kembali ke kelas Pak Is. Itu salah satu tindakan restitusi yang sudah kami lakukan di kelas kami. Nah, pada modul 1.4 ada topik disiplin positif dan nilai universal, kebajikan universal, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, juga restitusi dan segitiga restitusi. Disiplin positif, perubahan paradigma. Yuk kita main yuk. Ada A dan B. Anda dan teman Anda boleh di sebelah. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Di kepala teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ayo kita mulai yuk. Nah, silakan Bapak Ibu ditulis. Bujuk. Ayo, kertasnya. Itu kertasnya buat saya Pak Mul. Layu dulu dong. Demonstrasi ada? Ada. Oh, berarti Pak Mul udah pegang. Pakai tisu Pak aja. Mul udah. Pak Mul sama Pak Angger berduaan ya. Iya. Nah, Pak Angger Nih, Mas. mengepal apa itu ada? Dua-duanya bikin kertas. Iya, Pak Angger kan nanti gantian Pak Angger yang Bapak. Oke, gantian. Apa pelit? Tuliskan hal yang berharga. Uang aja, uang dong. Berbun. Chris, mengepal ya. Ayo, bagi. Mengepal. Apakah bisa Bu Ade sama Bu Bagi dulu. Patmi? Iya, Oke. Pak Angger sama itu. Ini Bu. Gue sama Bu Ade. Bisa terkontrol. Berdua ya. Ini gara-gara Bu. Berdua mana?
harus bisa mengawasi. Ibu Nanti siapa? kata Ibu. Sama Bu. Oh iya dah, anggap sebagai yang berharga ya. Oke. Udah mulai. Kita mulai ya. Ada 2 orang. Anggaplah si A dan si B. Sekarang giliran si A yang mengepal sesuatu yang berharga. Dah. Nah, si B dengan segala Upaya cara boleh membujuk, mengancam, menghardik, merayu, Membujuk. boleh. Nah, kita kasih waktu 30 detik. Bisa nggak kebuka? Ya. Siap. Kalau nanti Pak Angger ya, ingetin ya. 30 detik atau Ya. nanti 10 deh saya hitung ya. Ya, wes, Oke. Saya timer Bu. Keluar ya. Siap. 30 Tapi detik. kasihnya ikhlas yang si A ini. Langsung boleh nggak? Ya kan tadi dengan berbagai cara. Bisa bujuk. Mancam berburu. Saya berarti. Siap. 3, 2, 1, go. Langsung nama banyak. Sekarang gantian. Gantian. Yang tadi si A sebagai itu yang mengepal si A kan? Sekarang yang mengepal si B. Si A berupaya bagaimana caranya supaya terbuka. Nah, Oke, siap. 30 detik lagi. Kita 3, mulai. 2, 1, go. Balik. Ya, 30 Udah. detik. Oke. Udah ya. Nah, sekarang kita mau tanya. Tadi yang huruf A yang bisa membuka tangannya siapa? Saya. Yang bisa membaca. Ah, Bu Leni bisa membuka Bu Rizky tangannya, kepalanya. Oh. Ada bukunya. Sekarang gantian yang B yang bisa dibuka tangannya Bu Jarwati. Bisa membuka. Nggak enak temen. Rizky tuh nggak berhasil. Nah, sebenarnya itu sesuatu yang berharga itu tadi kita nggak boleh kasih, kita nggak boleh buka dengan apapun, karena itu hal yang berharga bagi kita. Kalau tadi dengan pengancaman pun tadi kayak seperti Bu Rizky, ya walaupun udah terancam terbuka ya tetap pegang. Tapi Bu Jarwati juga karena teman nanti Teman terus kemudian digini-giniin nggak enak. Ilus. ya jadi itu sebenarnya sesuatu yang berharga buat diri kita ya nggak di ini ya nggak boleh. Sekarang perubahan paradigma teori pengawasan, ilusi guru mengawasi murid, ilusi tadi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu semua ilusi bahwa walaupun sudah dipaksa ternyata kan Bapak Ibu tidak membuka kan? Kan nggak membuka kan? Nah itu artinya bahwa kontrol diri adalah di diri kita sendiri. Karena Bu Kris itu dia mengawasi dirinya, saya tidak akan memberikan sesuatu yang berharga. Nah, saya akan pertahankan. Nah, gitu. Jadi yang mengawasi diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, perubahan paradigma, stimulus respon teori pengawasan. Siapa sesungguhnya memiliki pengawasan? Stimulus respon dulunya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya kan? Ternyata kan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tuh.
Jadi perubahannya di sini. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Ini sering. Nah, padahal belum. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, terus orang lain bisa mengawasi saya. Pikiran kita tuh dulu, ternyata enggak, hanya saya yang bisa mengawasi diri saya. Saya bisa mengawasi orang lain, ternyata tidak. Saya tidak bisa mengawasi orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Ternyata kolaborasi. Tadi itu udah kolaborasi. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir dulu menang kalah. Kalau sekarang enggak ya, modelnya teori pengawasan itu model berpikirnya menang-menang. Nah, ini disiplin positif. Banyak disiplin positif. Ada teori motivasi. Apakah makna disiplin? Disiplin itu kita taunya disiplin itu apa? Teratur gitu ya. Tertib gitu ya. Nah, ternyata berasal tegas, galak. Tahu kita gitu betul disiplin. Ternyata disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi kita belajar mengawasi diri kita. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berubah ya berarti kan? Padahal kita harusnya tuh belajar mengawasi diri kita. Kita ubah malah mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kayak disiplin tuh kayak terpaksa gitu ya, nggak nyaman. Padahal kata dasarnya belajar. Nah, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia ingin dicapai. Setiap perilaku perbuatan, ya udah kita ngambil singkat cerita, kita ngambil nilai kebajikan yang dicapai anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan global, gotong royong, kreatif. Sebenarnya masih ada nih nilai kebajikan dari luar sana. Tapi setelah kita rame-rame, memang nilai kebajikan yang paling bagus itu di profil pelajar Pancasila. Sekarang teori motivasi perilaku manusia. Tadi sudah, motivasi manusia itu ada dua, internal dan eksternal. Ada yang ingin menghindari ketidaknyamanan, ada yang ingin mendapatkan imbalan, ada yang internal dari dalam diri untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa motivasinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita taunya merdeka itu bebas ya, bebas sudah merdeka. Jadi bukan hanya itu, tapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Apa mau diperintah orang lain? Nah, itu namanya penjajahan. Makanya supaya kita tidak terjajah, kita perintah diri kita sendiri. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi restitusi, kalau kita selama ini kan menghukum tuh, nah karena kamu nggak menulis PR, tulis itu saya berjanji akan sampai 100 kali. Ternyata kalau restitusi ini kita kasih ke dia, kamu tidak melakukan, ya kamu ambil jalan keluarnya sendiri, bagaimana caranya kamu harus bertanggung jawab. Itu restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, kenapa dia nggak ngerjain PR? Liburan kah? Kecapean kah? Terus memperbaiki hubungan.
tawaran bukan paksaan. Kita tawarkan kepada dia apa yang harus kamu lakukan karena kamu sudah tidak melakukan pekerjaan PR. Kita tawarkan. Restitusi menuntun, kita menuntun dia untuk melihat ke dalam dirinya, buka dirinya. Restitusi mencapai kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter. Kalau kita kan tindakan nih selama ini nih, ternyata karakter. Restitusi bukan pada solusi. Solusinya biar anak sendiri. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mengembalikan dia. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Nah itu tadi kembali. Kenapa nggak peraturan saja? Kita kan udah bikin peraturan. Mengapa harus keyakinan kelas? Tadi udah saya kasih tahu, udah saya paparkan perbedaan peraturan, kesepakatan dengan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 supaya selamat, ya kan? Berarti keyakinannya itu keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan untuk menjaga kesehatan, kan? Nah, jadi yang kita tekankan pada anak adalah kesehatan. Mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu supaya tidak mengganggu temannya, menghargai guru juga menghargai teman-temannya yang lagi belajar. Nah, ini dia gambarnya. Peraturan itu dia kecil ya, dia hanya sebagian kecil karena tadi terpaksa. Kemudian keyakinan kelas, dia sudah dari dalam dirinya, dia mau berbuat itu karena sadar. Oh, saya pakai helm sadar karena ingin selamat. Sehingga menjadi lingkungan, kalau udah semua melakukan itu, sehingga menjadi lingkungannya positif. Kalau sudah sehari-hari, sudah terbiasa, sehingga kita makanya menjadi budaya positif, sudah budaya di mana saja melakukan hal yang baik. Nah, ini yang mana merupakan keyakinan kelas? Ini ya, kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kalau yang di sini kami guru dan murid saling menyayangi. Yang mana keyakinan kelas, yang mana kesepakatan? Saya kembalikan ke Bapak Ibu nih. Datang tepat waktu atau yang keyakinan kami guru saling menyayangi. Saling menyayangi, berarti saling menyayangi inilah keyakinan. Menjaga kebersihan sekolah. Kami murid yang semangat belajar. Ini menjaga kebersihan sekolah, semangat belajar. Berarti ini semangat ini ya, yang unik. Ini baru keyakinan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini masuk keyakinan. Aktif dalam pembelajaran. Ini juga masuk dalam keyakinan. Aktif. Oke, kita lanjut. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Hormat itu, ini yang terlihat, terdengar, terus berperilaku, terlihat seperti ini nih, terlihat kecil banget ya. Tampak seperti apa itu terlihat. Terus kalau terdengarnya itu bukti kita mendengar. Ini terlihat anak itu aktif, berarti kita melihat dia itu bekerja ya. Terdengar berarti kalau dia lagi menyanyi berarti keluar suaranya. Terperilaku, ini sudah lebih tinggi, perilaku dia sudah tidak tampak lagi, tapi sudah keseharian dia. Peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Kita mengajarkan dia tanggung jawab. Kita kan suka bilang tuh, anak-anak kembalikan buku ke tempatnya. Berarti masih peraturan. Kalau keyakinan tanggung jawab, berarti anak sudah punya tanggung jawab. Enggak perlu disuruh-suruh, dia kembalikan bukunya. Dilarang. Kalau peraturan nggak ada kata dilarang. Kalau keyakinan tidak boleh ada kata dilarang. Dilarang mengganggu orang lain. Artinya apa? Kita keyakinan kelas kita
menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Kita menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Artinya apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kita apa? Jaga kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan harus kita bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kita untuk kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan supaya dia nggak jatuh gitu ya. Perubahan pada modul 14 angkatan 5. Kalau dulu angkatan 5 itu belum ada keyakinan, adanya kesepakatan. Sekarang ternyata di angkatan 7, angkatan 8 sudah menggunakan kata keyakinan karena ternyata dinilai kesepakatan itu hanya di luar. Kalau keyakinan itu sudah masuk ke dalam diri. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kita kan suka ngasih penghargaan tuh, kalau anak menang kita kasih tuh, nih. Pengaruh jangka pendek ternyata itu tidak efektif dan untuk jangka panjang. Karena apa? Kalau dia sudah dapat penghargaan, udah balik lagi dia ke semula. Jadi jangka panjang ternyata tidak efektif. Terus penghargaan menghukum. Menghukum itu maksudnya semua orang kita upayakan tuh harus begitu. Padahal anak-anak itu kan berbeda kemampuan. Penghargaan mengurangi ketepatan itu tadi. Penghargaan tidak efektif merusak hubungan. Ini yang paling penting nih. Penghargaan merusak hubungan. Bisa jadi anak yang tadi tuh cemburu ya, merusak hubungan. Kok dia dapat sih Bu? Saya nggak dapat. Padahal saya sudah berusaha Bu semaksimal mungkin, sudah bergaduh mungkin. Jadi penghargaan ternyata merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi kurang berkreatif, harusnya bisa berwarna-warni karena dengan penghargaan jadinya kurang. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari dalam diri. Ah udahlah, nggak dapat gitu. Nah itu tadi Bu, penghargaan itu menurunkan kualitas. Artinya nih kalau sudah dapat penghargaan itu, udah selesai, bisa jadi dia stuck di situ. Dia nggak terus lagi berinovasi lagi karena udah dapat. Nah jadi anak-anak itu berbuat sesuatu hanya untuk mendapatkan penghargaan. Jadi bukan menggali potensi dirinya. Mungkin untuk beberapa orang iya, beberapa orang lainnya berbeda juga. Dia akan terus Dengan motivasi penghargaan untuk jangka panjang. Jadi untuk jangka panjang menurunkan kualitas diri dia. Tadinya dia bisa berkreasi lebih lagi, karena sudah dapat ya sudah jadinya kendor. Termasuk mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi. Ya, terus langkahnya gimana? Nah, penghargaan ini kan motivasi nih. Nah, ternyata yang perlu kita tanamkan itu tadi tuh keyakinan. Nah, keyakinan pada dirinya bahwa dia harus teruslah berinovasi, berkreatif. Jadi jangan hanya untuk mendapatkan penghargaan. Jadi hanya memang untuk menggali dirinya. Kalau hanya untuk mendapatkan penghargaan nanti menurunkan dia udah dapat udah gitu aja. Jadi kekurangan penghargaan itu untuk jangka panjang. Kalau untuk anak SD TK mungkin ya, nih buat kamu hadiah, besok hadiah. Ketika kita nggak bawa hadiah, dia nggak mau kerja, ya kan? Itu efeknya. Itu tadi penghargaan, makanya menurunkan kualitas dia. Jadi dia bekerja tuh harus ada imbalan. Iya. Iya. Merangsang dia pikiran kita kan. Ternyata ya seperti itu. Kurang untuk jangka panjang. Iya. Iya. Gimana Pak? Kalau berbicara tentang sebuah olahraga umpama ya, kan masih ada hadiah. Iya betul. Iya. Jadi penghargaannya begini Pak. Nah. Misalnya gini, yang mendapat nilai 9 dikasih. Jadi nggak satu orang, semua dapat nilai
nilai 9 gitu kan. 91, 92, 93, 94, 95, 96 gitu. Atau nih yang sudah mencapai garis finish dikasih deh penghargaan. Jadi nggak satu orang. Nah, yang dapat garis finish, nah ini penghargaannya, itu begitu. Kalau nggak satu gitu, karena kalau satu itu kan cuma mematikan menjadi permusuhan yang lain. Yang lainnya tadi sudah berusaha, ya nggak dapat. Jadi kalau mau ngasih ada kriterianya. Kriterianya itu tadi, yang dapat nilai 100, ibu kasih deh ini. Nah, jadi yang dapat nilai 100, 5 orang 5-5-nya. Dapat satu kelas, ya satu kelasnya. Jadi ada kriterianya begitu, nggak satu aja, satu doang yang tertinggi gitu nanti. Jadi menurunkan dia nanti Pak. Itu yang saya dapat. Gimana Bapak Ibu? Kita ini sebenarnya ini mengadu brand bukan brand ya. Jadi yang kita pikirkan dulu tuh dia diadu di sini, sekarang diadu gitu. Kalau menurut saya dia diadu gitu. Jadi kalau yang dulunya kita penghargaan itu titik terakhirnya, kalau di sini teorinya penghargaan itu sebenarnya hanya nanti cuma stuck aja, bikin anak jadi stuck gitu kalau menurut saya gitu. Iya. Berhenti dia jadinya, dia udah dapat penghargaan ini kok. Jadi dia udah berhenti. Ya, yang juga kan dulu kecil apapun guru harus memberikan penghargaan iya. kasih reward lah guru Iya. gitu. Kan dulu Iya. karena belum ada keyakinan, belum ada kita. Kalau Memang- sekarang mungkin keyakinannya udah ada, udah yakin atau aja gitu kan. Iya. Iya, untuk tahap jangka panjang itu tadi Pak. Kalau untuk tahap jangka pendek mungkin bisa ya. Untuk jangka panjang kurang efektif. Jadi dia selalu melakukan sesuatu apapun dengan embel-embel penghargaan, reward gitu. Jadi nggak dari dalam dirinya. Gitu. Jadi nggak pada motivasi. Jadi kurang efektif untuk motivasi dia. Makanya tadi motivasi tadi kan ada dua, ada dari dalam, ada dari luar. Dari luar itu kan penghargaan dan hukuman. Orang kan kenapa kamu misalnya berseragam lengkap, nanti kalau nggak lengkap Bu, takut diomelin, takut jadi bukan dari hati dia. Memang saya sebagai siswa Bu pengennya rapi, indah, enak dilihat, saya suka seperti itu. Nah, kita pengen kan jawaban dari hati dia, bukan keterpaksaan. Daripada saya dihukum Bu, nanti dijemur di halaman, malu ya. Itu kan ada hukuman, motivasi dia. Nah itu tadi motivasi eksternal. Makanya motivasi dua tadi, internal dan eksternal. Eksternalnya penghargaan dan hukuman. Nih misalnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman. Kamu hukum dia. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali, hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Kamu sudah melakukan coret-coret, yang konsekuensinya kamu ganti. Jadi dia tahu sendiri. Jadi tidak di luar dari pekerjaan ini. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi, bukan hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan tidak mampu. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu telanjang kaki, mana-mana telanjang kaki gara-gara dia nggak pakai sepatu seragam, sepatunya hitam. Nah, disuruh jalan nggak pakai sepatu. Berarti itu hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Konsekuensi karena ini sesuai. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi ya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisiknya maupun hatinya, sakit untuk jangka yang lama. Ini membuat anak merasa tidak nyaman jangka waktu pendek. Membuat anak merasa tidak nyaman tapi jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan jadinya. Payah nih. Jadi anak menghargai disiplin.
Hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi dimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri konsekuensinya. Hukuman tuh konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan gara-gara hukuman. Anak berbohong jadinya, menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai karena hukuman tadi. Nah, kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tapi untuk sementara ada tembaknya. Lewat aja ya. Kebutuhan dasar manusia. Pembelajaran 4. Ini kebutuhan dasar manusia. Kemarin saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi Google Form. Kebutuhan dasar manusia yang nomor 1 kebutuhan bertahan hidup. Enggak pun manusia juga makhluk hidup ya, termasuk juga hewan kan ingin bertahan hidup. Nah, kemudian ada kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Kita kan penguasaan itu maksudnya kita diberi kewenangan. Kemudian kebutuhan kebebasan, ingin bebas, tidak terikat, dan kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini posisi pengawasan. Banyak nih, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contohnya nih, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kita menghardik siswa, menghardik murid, menunjuk-nunjuk kamu ini nih. Terus menyakitinya, menyindir-nyindir, itu namanya menghukum, sebagai guru penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah, itu kalau guru berceramah mengatakan seharusnya kamu ibu kecewa, kenapa kamu melakukan ini. Kalau sebagai teman membuatnya alasan-alasan untuk muridnya, membuatkan alasan. Nah, kalau posisi guru itu sebagai penghukum dan pembuat bersalah, berarti udah identitas gagal. Berarti gagal jadi guru ya di sini. Nah, kalau identitasnya berhasil, nah, dia sebagai teman dan pemantau. Pemantau itu mendukung dan mengukur. Kalau dia sebagai manajer, dia sudah sangat berhasil dan sukses, berarti dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu manajer. Kemudian guru berkata, itu kalau guru berbuat tadi, ini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kita suka begitu ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Terus rasakan nanti. Tuh, rasakan nanti ya. Itu berarti penghukum gurunya. Atau nih, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, kamu susah banget. Mengatakannya ibu stres. Berarti ini kita sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi anak ibu berpikir, aduh gara-gara saya ibu saya stres, gara-gara saya ibu jadinya kecewa. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Atau masa kamu nggak mau? Ingat tidak, ibu kan pernah bantu kamu gini-gini. Nah, itu kan ucapan kayak teman. Nah, itu sebagai teman. Kalau pemantau, apa peraturannya yang harus kamu langgar nih? Ini pemantau, guru sebagai pemantau. Idealnya ya apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan kalau memperbaiki masalah ini. Nah, itu sebagai manajer. Jadi posisi yang paling tinggi itu manajer. Hasilnya anak itu jadi memberontak kalau sebagai penghukum. Dia memberontak dalam hati dan menyimpan dendam. Terus menyalahkan orang lain, berbohong. Akhirnya anak itu berbohong. Daripada saya dihukum, berbohonglah dia. Kalau sebagai pembuat bersalah, ya sama siswanya, muridnya jadi menyembunyikan, terus menyangkal dan berbohong. Kalau sebagai teman, dia jadi guru, muridnya jadi ketergantungan. Kalau nggak ada ibu nggak asik deh, nggak males belajar. Nah, itu berarti sebagai teman. Kalau dia pemantau berarti menyesuaikan diri.
Bila dikawal, diawasinya, aku diawasinya sama ibu nih, berarti dia masih pemantau. Nah kalau dia guru itu sebagai manajer, berarti dia menguatkan pribadi. Mau ada gurunya kah, mau tidak ada, jadi pribadinya itu sudah kuat dengan sendirinya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Lebih jelas sih ya. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Di posisi manajer, murid meletakkan dirinya udah, karena dia paling tinggi tadi. Jadi muridnya itu udah sadar diri. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dunia berkualitas. Terus muridnya berkata, kalau guru menemukan gurunya yang sebagai penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Iya nih, pernah nih anak saya ngomong begitu. Mungkin karena saya sebagai penghukum, isu aja begitu. Udah, ayo nanti mama marah-marah lagi. Berarti saya penghukum. Jadi banyak ilmu yang saya dapatin. Berarti saya ini sebagai penghukum. Jadi merasa bersalah. Kalau sebagai membuat bersalah, ya maafkan saya ibu katanya. Nah ini sebagai pemantau, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata gitu. Atau ini berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini kalau dia sebagai pemantau. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan? Itu karena dia udah sadar nih. Dia sudah sadar nih, pasti dia nanya begini. Kemudian dampaknya pada murid, ini dia mengulangi kesalahannya, dia merasa rendah diri. Nah kalau ini lemah, tidak mandiri, tergantung, karena dia bergantung pada gurunya sebagai teman tadi. Kalau pemantau, dia menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau dia sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti kan orang bersalah. Kamu tidak benar, salah. Kamu tidak pernah benar melakukan bla bla bla. Bagi penghukum, ayolah. Atau memantau, apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Dapat. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Itu pertanyaan manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Pernah kita bilang gitu ya? Lama sekali. Itu bagi hukum. Iya, banyak perubahan yang dirasakan. Peraturan pemantau konsekuensi hadiah, nilai-nilai manajer yang memperbaikinya. Nih, kalau kamu tidak, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan apa? Mencubit. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, itu dia. Apa yang kamu yakini? Kejujuran. Bagaimana memperbaiki masalah ini? Belajar dengan tekun. Terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini kalau ada bermasalah, pertama kita menstabilkan identitas. Penyelesaiannya itu ada 3 nih, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinannya. Kalau menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu nggak langsung kita judge, kita bilang begitu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, jadi dia nggak down, ya. Nah, baru kita tanya. Kamu tentu punya alasan melakukan hal itu. Ya bu, saya begini. Jadi dia terbuka. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah dia membuka diri, baru di sini kita kasih. Terus nilai apa yang telah kamu sepakati? Kejujuran, keselamatan, kesehatan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan ke dia. Segitiga restitusi yang tadi sudah ya. Menstabilkan identitas, guru berkata sebaiknya begini, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu hal yang manusiawi, kita bilang begitu.
Selanjutnya kamu bagaimana, apa yang harus kamu lakukan ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah bersalah, ibu juga pernah bersalah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak ibu tidak tertarik cari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini menstabilkan, jadi stabil identitas dia. Baru kita validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan tujuan memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, ataupun belonging, fun, atau supreme. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak lakukan kan? Kamu pasti punya alasan melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Atau bertanya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besoknya? Itu validasi kebutuhan. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Kayak tadi saya tanya ke Pak Is, jujuran Bu, nilai universal apa yang telah kita sepakati? Atau kelas yang ideal seperti apa yang kamu inginkan? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Nah, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Oke, intervensi. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Itu bisa kita tanyakan. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Tentu tidak. Kamu kan ingin jadi orang baik. Apa kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar? Kita tanya. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Apa kamu siap untuk mulainya? Peraturannya apa? Misalnya dia melanggar, peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah ya. Atau kita tanya lagi, saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu buat kamu, Nak? Apakah kamu bisa bantu? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan? Apa yang kamu inginkan? Itulah intervensi segitiga restitusi. Refleksi. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang mau dipertanyakan tentang budaya positif? Ya, merubah cara pikir kita, stimulus tadi ya. Nah, stimulus tadi yang gimana ya tadi? Itu banyak di sini. Memang ini kalau merubah paradigma kita harus banyak belajar. Ya. Saya sih pernah ikut juga. Sebenarnya kita tuh harus menjadi pendengar yang baik. Ya, dan guru ya betul. Pendengar yang baik. Jadi Makanya kita dengerin dulu, baru kita kasih masukan. Aja sih kalau menurut saya. Iya. Jadi merubah paradigma memang nggak semudah kembalikan telapak tangan gitu. Karena paradigma yang kita alami jadi guru tuh begini. Tapi dengan teori ini bisa berubah lagi. Cuma kan yang saya tanyakan ini kan teori ya. Teori-teorinya ini biasanya kalau teori itu kan harus ada penelitian ya Mas. Iya. Dari beberapa ini tingkat keberhasilannya itu yang perlu kita tahu juga. Saya satu aja sih, emang ini saya pernah saja, cuman saya waktu itu belajarnya hanya menjadi pendengar yang baik. Iya. Ya, betul sekali Pak. Makanya budaya positif ini kita harus kita harus bagikan kepada teman-teman semua satu sekolah supaya bisa berjalan. Kalau sendiri sendirian aja nggak jalan. Makanya ditugaskan, diperintahkan harus di-share sehingga berlakulah budaya positif seperti itu. Yang sama yang segitiga restitusi. Apapun yang dilakukan orang itu pasti punya alasan. Jadi kita yang kadang-kadang yang tidak mau mendengar alasan. Alasannya itu apa? Kenapa ada anak kok nggak pakai seragam? Nah, kita harus tahu dulu alasannya apa. Ibunya suka jadi negatif thinking ya. Nah, iya. Itu Tadi. karena kita nggak tahu alasannya. Itu tadi
posisi guru, ada yang sebagai penghukum, Jangan menjudge. sebagai pembuat rasa bersalah, memantau, teman, Jadi pemantau. pendengar Nah, yang baik. benar. Ya itu tadi. Kalau saya perhatikan apa yang dipaparkan Bu Anis tadi, ini sebenarnya yang lebih utamakan adalah pembangunan karakter, pembangunan ya moral anak ya. Akhlak. Iya. Tapi ya dunia pendidikan kita sekarang moral itu kayaknya dikesampingkan, justru yang diandalkan adalah nilai-nilai yang Pancasila. ya nilai-nilai yang berangka gitu ya, karena orientasinya agar masuk terus tingkat lebih tinggi nilai. Sementara akhlak yang ingin dibangun di karakter ini nih, pendidikan ini nggak ada sebenarnya gitu loh. Dari mulai ya anak-anak kita dari rumah, anak-anak kita sekolah, bahkan sekarang bukan hanya itu, para pemimpin kita juga karakternya udah nggak ada. Iya. Nah bagaimana ya orientasi yang disampaikan ini bisa membangun karakter kalau sementara di dunia maya saja nggak ada perilaku karakter. Ya itu udah sembarangan aja, baik ya istilahnya orang-orang yang memang ada ya nama bagusnya, contohnya kayak kemarin jadi di antara salah satu orang istana masa anjing dinikahkan pakai adat Jawa. Ini karakter apa yang mau dibangun? Nah, itu nggak cocok sama ini ya Pak ya. Iya, nah itu orang-orang paham, orang-orang pinter, tapi kenyataannya apa? Sementara teori kayak gini dari sono juga kan? Iya. Iya, jadi kadang-kadang kontradiktif Bu Anis. Bu Anis. Iya. Apa yang menjadi istilahnya ini paparannya atau istilahnya teorinya, tapi realitasnya tidak sesuai. Angin lalu. Iya. Jadi banyak teori-teori karena memang apa yang diteorikan ini tidak bersumber pada nilai-nilai agama pada dasarnya. Cuma pengetahuan gitu. Enggak ada konteks agama yang dimasukkan dari sumber pembelajaran kita. Gitu. Ini barangkali sekedar ya saya agak kesulitannya membangun dengan tidak memberikan disiplin. Dan disiplin tidak memberikan hukuman, ini bagi anak-anak itu ribet. Dikasih hukuman saja masih berat. Ya. Nah, masih melanggar. Ya kayak kita juga orang tua. Sama. Nah jadi bagaimana solusinya biar anak-anak istilahnya apa yang disampaikan ini bisa juga ya diamalkan, disampaikan juga kepada anak-anak. Ya, kita aplikasikan nanti bersama-sama. Pertama kita membuat keyakinan kelas. Ya. Baru nanti ketika terjadi pelanggaran restitusi, segitiga restitusi. Ada kesepakatan misalnya satu sekolah ini ada kesepakatan. Nanti kita Kita menghasilkan gitu. sekolah. Kalau nggak ada kesepakatannya jalan masing-masing ya tetap aja. Yang satu disiplin, yang satu enggak, tetap aja nanti ikut lagi nggak disiplin. Iya, betul sekali. Saksi ada. Cek pendapat pribadi ya Bu Anis. Oh iya Pak, silakan Pak. Jadi kalau kita lihat 20 tahun yang lalu, mungkin saat saya masih di bangku sekolah dasar, banyak paparan yang Bu Anis berikan itu diberlakukan di angkatan saya, seperti hukuman dan lain sebagainya. Nah sekarang yang dipaparkan Bu Anis berganti nama, kalau saya perhatikan menjadi lebih halus dan lebih manusiawi. Mungkin teori landasannya masuk ke kurikulum merdeka mungkin. Kalau 20 tahun yang lalu kan masih menggunakan kurikulum CBSA. Cara belajar siswa aktif. Kalau dulu diplesetinnya catat buku sampai habis. Ternyata generasi-generasi yang 20 tahun itu diberlakukan kurikulum seperti itu sekarang jadi garong semua di pemerintahan gitu. Sehingga lahirlah teori-teori yang berubah.
dari hukuman menjadi restitusi. Jadi memang sisi positifnya itu segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu berasal dari hati. Kalau sudah berasal dari hati itu pasti baik. Tapi kalau berasal dari otak menguntungkan doang, belum tentu baik. Nah, itu yang harus dirubah pada saat ini. Jadi semua yang dipaparkan Bu Anies tentunya sudah dikaji tentunya dari angkatan 1 ya. Bahkan ada perubahan di angkatan 5. Tadinya hanya kesepakatan menjadi keyakinan. Mungkin nanti di angkatan 10 kolbu kali. Iya, jadi menjadi kolbu gitu. Jadinya diharapkan 25 tahun ke depan Indonesia itu masih ada. Karena kan yang ditakutkan itu 25 tahun, 45 tahun ke depan Kalimantan berubah nama jadi Singapura. Iya. Kalimantan itu digadang-gadang berubah nama jadi Singapura. Alasannya apa? Alasannya statement terakhir Presiden kita ngajak warga Singapura untuk investasi besar-besaran di Kalimantan. Nah, biarlah itu menjadi program golongan-golongan sekarang yang berasal dari kurikulum CBSA. Nanti kurikulum Merdeka yang membersihkan itu semua. Jadi terima kasih Bu Anies sudah memberikan teori-teori baru yang sangat relevan untuk saat ini dan masa yang akan datang. Ini sangat bermanfaat untuk kita. Itu aja sih pendapat dari saya. Terima kasih. Silakan kalau ada teman-teman lagi mau nanggapi. Yang disampaikan Bu Anies, saya lagi bingung tuh. Kalau Bu, ini yang mau diajarkan dulu karakter dua anak dulu, atau ilmu pengetahuannya dulu, otaknya dulu, apa hatinya dulu? Apa berbarengan antara otak dengan hati? Ya kalau bisa berbarengan. Kan profil pelajar Pancasila iman, bertakwa dan berakhlak mulia. Dan Iya. kita mau sama itu. Dari dulu emang itu begitu. Lagi belajar PMB juga begitu juga dulu. Tadi agama jangan puji pengerti itu. Iya. Iya, cuma kan sekarang porsinya itu jauh panggang dari api. Iya, porsi pengamalan perilaku itu justru ya di anak didikan. Ya, jadi kata Pak Anger, yang bimbingan kolbunya itu justru sekarang dikurangin. Bahkan dengar-dengar dulu katanya belum hapus Pak Anger ya. Iya, PAI. Iya, ya. Ya mudah-mudahan apa yang dipaparkan Bu Anies bisa memberikan pencerahan kepada kita bagaimana ketika kita menghadapi anak, apakah nurani dulu yang kita kedepankan atau emosi yang ada di kepala kita yang kita utamakan. Ini tinggal bagaimana kita memilih, yang penting di rumah urusan beres. Ya kacau kan itu kadang-kadang dia kantong agak ada isinya, hadapin anak pengal. Yakin aja. Ya, Modalnya yakin. kan? Tahu-tahuan jadi. Nah, itu dia Bu Anies. Silakan Bu Anies kalau ada tamu ditambahkan. Saya tambahan aja. Tambahan dari saya sebenarnya ini yang harus berubah dulu, kayaknya gurunya dulu Pak. Iya. Iya. Gurunya dulu. Perubahan. Kita paradigma yang lamanya dihilangkan sedikit. Kemudian baru kita setelah belajar ini baru kita menerapkan sedikit. Itu aja menurut saya. Terima kasih. Ya Pak. Cukup Bapak Ibu semuanya? Cukup? Bu Anies cukup? Cukup Pak. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga dapat kita Bisa pegangin. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga dapat kita laksanakan apa yang telah kita ketahui, kita pahami hari ini. Dapat ilmu
Saya juga sudah membagi tugas saya. Semoga kita bisa sama-sama menjalaninya. Ke depan lagi nanti mungkin ada lagi nih aksi nyata lagi nih nanti nih. Nah, saya mohon dukungannya Bapak Ibu untuk kita semuanya akan berubah. Mintanya itu kan menteri kita berubah, perubahan begitu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade. Pada kita bagaimana kata Pak Mul, kita mulai dari gurunya dulu dah. Ya kalau guru sekarang jam 6:30 lari-lari mau absen. Biasanya mulai di lari itu. Karena rumahnya memang di ujung harapan. Betul. Iya. Gitu, jadi bagaimana kita memulai dari diri kita sendiri dulu, bersikap lemah lembut terhadap teman-teman juga. Ya apalagi kepada murid-murid kita, jangan mudah kita terbawa emosi. Ya ini adalah bagian dari pembelajaran kita untuk bagaimana berkarakter terhadap diri kita dan teman-teman kita, juga kepada murid-murid kita semua. Terima kasih Bu Anies dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang setia untuk belajar positif yang telah disampaikan oleh Bu Anies. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Mari kita kasih aplaus buat Bu Anies. Semoga sukses selalu. Sukses.
tadi sama ya. Tekun. Ini apa nih? Jika guru sedang menjelaskan harus menyimak, berfokus. Saling menghormati. Oke. Takut dan sabar. Oke. Saling menyayangi. Saling menyayangi dan religius. Terima. Oke. Belajar yang giat. Tekun ya. Oke. Kamu bagus-bagus ya ngasih idenya. Pantang menyerah. Ini ya. Tekun bekerja sama, kreatif. Apalagi nih? Rajin. Oke. Nih. Sekarang